Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman dan bapak sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chris Felix William dari kelas A NPM 2417051021 dari jurusan Ilmu Komputer. Dengan mata kuliah yang saya bawa adalah Teori Bahasa dan Otomata TBO. Baik, di sini saya akan ngebahas apa itu reduksi DFA. Mungkin langsung aja kita mulai. Apa itu reduksi DFA? Jadi reduksi DFA adalah proses menyederhanakan sebuah DFA atau deterministic finite automaton dengan cara menghapus state yang berlebihan atau yang sebenarnya punya fungsi sama, sehingga DFA tetap mengenali bahasa yang sama, tapi dengan jumlah state yang lebih sedikit. Tujuannya itu tuh ya biar DFA itu tuh lebih efisien aja gitu, lebih gampang, nggak ribet gitu lah. Di sini ada contoh DFA aslinya atau mungkin bisa dibilang kayak formal langsung dari DFA-nya gitu ya. Misalnya kita punya DFA yang mengenali string biner 0 atau 1 yang jumlahnya itu tuh satunya tuh genap gitu. DFA awalnya itu Q sama dengan AB, 0 dengan 1, start dengan A, dan FA. Karena A artinya jumlahnya 1 genap. Di sini ada transition dari A itu tuh dia ngebaca 0A dan baca 1 tuh B. Dari B itu bacanya 0 ke B dan baca 1 itu ke A. Jadi penjelasannya itu adalah state A jumlah 1 sejauh ini itu tuh genap. Tapi state B jumlah 1 sejauh ini itu ganjil. Jadi DFA ini udah minimal nggak bisa direduksi lagi. Karena kedua state itu tuh punya peran yang berbeda. Supaya lebih paham, kita buat contoh sehari-harinya. Misalnya nih, bayangin nih, kamu itu mau masuk ke pintu parkiran kampus. Pasti butuh kartu kan ya, kartu mahasiswa lah biasanya orang-orang. Nah, aturan itu tuh ya, kalau kartunya valid, palang itu bakal terbuka. Kalau misalnya nggak valid, ya tertutup. Nah, kalau dibentukin DFA itu kayak gini teman-teman. Stage, check, terbuka, dan tertutup. Start stage itu check. Jadi final stage itu terbuka. Jadi transition itu bisa kayak gini. Dari check, kalau kartunya valid, pindah ke terbuka. Dari check, kalau kartunya invalid, itu pindah ke tertutup. Dari terbuka ke tertutup, dari terbuka atau tertutup, tetap di situ tuh udah final gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi ini kenapa disebut DFA? Itu karena ada deterministic, setiap kondisi stage ditambah input valid atau invalid selalu punya satu jalur transisi. Pasti. Nggak ada namanya cabang membingungkan gitu teman-teman. Dan juga ada namanya finish atau berhingga. Jumlah state terbatas. Cek, terbuka, dan tertutup. Maaf. Terus di sini tuh ada automaton. Jadi kayak sistem otomatis yang memproses input kartu tadi dan kasih output palang terbuka atau tidaknya. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu apa yang dimaksud dengan reduksi DFA. Terus DFA itu tuh contohnya kayak gimana sih gitu loh. Mungkin itu aja sih, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon minta maaf apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang tidak enak untuk didengar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.